Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan acara Ngobras Ngobrol tentang sastra. Kali ini episode yang ke berapa ya? 9, 10, 11, yang ke-12. Lumayan banyak, Pak. Ya, maka teman-teman istiqomah ya. Jadi kita ini Mas Yogi ceritanya mau menginventaris novel-novel nanti dari Balai Pustaka, Pujangga Baru, sampai nanti novel-novel sastra populer. Ya. Siapapun kita akan bedah. Nah, teman-teman yang sudah membaca novel, teman Mas Yogi, teman Mbak Bunga, termasuk nanti mungkin guru-guru, juga penulis yang sudah membaca mau dibedah, teman-teman boleh nanti menghubungi Ngobras, ada telepon di bawah itu, bisa menghubungi saya atau siapapun. Nah, hari ini teman-teman saya akan membahas satu novel yang sebenarnya novel sejarah ya. Ya, Dari fiksi sejarah. Ya, fiksi sejarah dari Lelau Kodori, seorang pengarang novel perempuan, judulnya Pulang. Kemarin saya pikir Mas Yogi mau bedah Pulang itu pulangnya Terelie, Ya, nggak taunya juga. pulangnya Lelau Kodori. Untungnya saya pernah baca, nanti mungkin kalau saya lupa diingatkan. Dan ini Mas Yogi sudah membaca novel ini, cukup tebal tapi sangat menarik sekali. Teman-teman nanti belajar peralihan sejarah dari Orde Lama sampai Orde Baru, dan Mas Yogi nanti akan menceritakan panjang lebar. Dari novel teman-teman juga belajar nanti perjalanan sejarah, percintaan, sampai akhirnya nanti bagaimana sih orang survive di negeri luar, di negeri orang. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, saya akan perkenalkan Mas Yogi. Jadi Mas Yogi semester 8 dari Universitas Pamulang, program studi sastra Indonesia. Mas, ceritakan nama lengkap, asli dari mana, kemudian SD, SMP, SMA dari mana saja. Ya, halo, saya Muhammad Yogi, mahasiswa Unpam, prodi sastra ya Bapak. Di mana saya semester 8 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu awal saya sekolah itu di madrasah, Pak. Aslinya? Sekolah Islam. Iya. Aslinya dari mana? Ciseeng, Bogor. Ciseeng. Oke, terus ya, itu SD-nya madrasah. Madrasah SMP Ibtidaiyah. dekat rumah. Dekat rumah. Ciseeng juga ya? Ciseeng juga, gak jauh dari rumah. SMP? Lalu SMP masih Islam, di tempat yang sama. Lalu SMK itu selanjutnya SMK, sekolah kejuruan ya Bapak. Di situ juga? Bukan, ada di SMK Pembina Bangsa, ngambil administrasi perkantoran, AP. Oke. Daerah mana itu? Daerah Rancabungur, Bogor. Seperti itu. Lalu saya... Dulu kenapa ngambil perkantoran? Perkantoran, karena dulu tuh lebih realistis. Lebih realistis. Akuntansi, ada apa ya? Tata STM kayak gitu. STM, teknik terus. Lebih ke realistis sih. Dulu kayak pengen sekolah kerja gitu loh. Ternyata setelah lulus sekolah, bener kerja layaknya dengan tempat yang diinginkan gitu. Hampir 3 atau berapa tahun kerja, baru 3 tahun lagi. Baru kuliah lagi? Ya, cukup lama. Lulusnya berapa? Lulus tahun 2014-15. Oh, udah lama berarti. Ya. Oke. Terus akhirnya kuliah. Kuliah kenapa milih sastra? Karena dulu kan suka musik gitu ya. Terus sempat punya band? Enggak, karena bukan ada. Lalu lihat podcast di YouTube kayak gitu. Ternyata musisi-musisi Indonesia itu pintar-pintar dan mereka banyak membaca buku. Dan dari situ tertariklah sama sastra. Maka dari itu masuk ke sastra. Dan ternyata sastra menyenangkan. Kayak gitu. Oke, bagus lah. Jadi mulai suka. Pertama kali baca novel apa? Novel. Udah tinggi. SD, SMP sampai SMK pernah baca novel atau cerpen atau puisi? Sepertinya nggak pernah. Belum. Dulu pernah ada baca buku gitu ke sekolahan. Buku pertama yang dibeli itu masih ingat banget, Ajab Neraka atau apa gitu. Waktu SD SMP? Iya, SD. Itu kelas 3 atau kelas 4.
Dibelikan atau beli sendiri? Beli sendiri. Dulu tuh cuma 2.000 atau berapa. Oh. Ada bajar gitu ke Selesai sekolah. dibaca? Enggak. Oh enggak. Terus? Ya, karena apa ya, jujur dulu sekolah dari SD atau dari MI sampai SMK itu nggak pernah belajar gitu ya. Di SD madrasah dulu guru-gurumu nggak memperkenalkan puisi? Puisi cerpen? memperkenalkan, Sastra, novel? Iya, sastra, novel memperkenalkan. Oh. Salah satunya kan tadi didatangkan bajar buku tersebut. Oh. Nah, cuma dari sayanya kayak Belum. masa anak-anak itu kayak main gitu loh. Oh. Tapi perpustakaannya ada? Perpustakaan lebih tepatnya kayak apa ya? Bacaan Islam banyak kan? Bacaan Islam sama bacaan mata kuliah, mata apa ya? Mata sekolah. Pelajaran. Iya, pelajaran-pelajaran sekolah gitu. SMP di situ juga SMP kan? Di situ juga. Pustakaannya beda lagi kok sama aja? Sama perpustakaan. Oke. Belum baca novel juga atau cerpen atau Belum, puisi? belum. Oke. SD, SMP. SMK? SMK ada perpustakaan. Tapi Pernah nggak- baca tapi lupa judulnya apa gitu. Nggak pernah masuk ke perusahaan? Pernah sekali, itu pun kayak tugas dari bahasa Indonesia gitu lah. Hah? Apa yang kamu baca? Lupa dulu. Novel, cerpen atau buku umum? Cerpen. Oke, terus baru kenal novel setelah kuliah? Sebelum kuliah. Apa? Novel apa? Novel dulu pernah baca pertama kali apa namanya? Bumi Manusia, tapi nggak kelar. Tapi udah awal- kenal Bumi Manusia? Udah kenal, cuma itu dari apa namanya, dari tokoh-tokoh musik tadi yang bacanya banyak. Terus Tahu pengetahuan dari situ. cari tahu Bumi Manusia, baca nggak kelar kayak gitu. Terus pinjam buku punya orang. Bumi Manusia itu pinjem atau beli? Pinjam. Oh, pinjam. Nggak kelar karena nggak enak gitu loh dibalikin. Warna langsung baca Bumi Manusia. Ya, cuma kayak apa ya? Waduh, kok berat ini gitu. Iya, Terus baca apa ya? Dilan baca. itu sebelum Kita kuliah? baca, itu sebelum kuliah. Oke, nah Dilan kan itu ya pacaran anak-anak zaman tahun 90-an. Betul. Saya baca juga itu yang Dilan 90, Iya. Dilan Milea itu. Terus akhirnya kuliah itu ya? Ya, kuliah Merasa kesasar atau memang cocok di sastra Indonesia? cocok. Oh, cocok. Cocok. Nah, setelah kuliah pertama kali novel apa yang kamu baca? Novel yang dibaca sotoy sih dulu, baca kayak Dostoyevsky, kayak Catatan Bawah Tanah. Langsung itu? Iya, sotoy banget itu. Itu lagi? Iya, tapi nggak Karena- kelar bacanya juga. Karena terpengaruh teman, kan ngomongnya gede-gede tuh. Iya, gitu. Gak selesai? Udah selesai karena berat banget. Sampai mana? Itu kan kasus orang membunuh itu, aku Iya. baca itu. Oke, terus yang selesai, yang selesai novel apa? Selesai kayak sastra klasik juga baca, kayak Siti Nurbaya itu baca. Terus Enggak, maksudnya mulai kamu selesai baca novel itu novel apa yang kamu ingat? Sampai selesai? Dan Sampai- akhirnya kamu terus baca novel-novel berikutnya? yang selesai ini pulang selesai, udah sekarang ketiga kali buat cari data kan. Lalu Laut Bercerita kelar, Lelo Kodori juga? Lelo Kodori juga. Lalu JS Kairin, Kado Terbaik selesai. Oke, terus yang lain? Yang lain Alam nggak selesai. Alam tuh lanjutan ini. Lanjutan iya dari sini. Oke, Karena sekarang ada tokoh Alam di sini. kita masuk ke pulang. Skripsi ngambil pulang. Iya, pulang. Kajian apa? Gastronomi sastra. Gastronomi sastra. Ya. Oke. Oke, sekarang coba teman-teman coba ceritakan supaya teman-teman tahu sinopsisnya. Iya, jadi pulang ini apa namanya? Dibilang mempunyai lintas generasi dari dua tokoh, bisa dibilang seperti itu. Karena di dalam satu novel ada sudut pandang dua orang antara bapak dan anak. Dimulai dari tahun 1968, itu si Dimas Suryo, tokoh utamanya. Lalu kemudian diteruskan di halaman 150-an, itu sama Lintang Utara anaknya. Nah, di awal-awal Dimas Suryo ini mahasiswa, layaknya mahasiswa yang gemar dengan sastra kayak gitu. Mereka terjun ke dunia politik, di mana namun bersikap dengan netral, berbeda dengan Hananto atau
Chai, lalu Nugroho, Risa, iya. Nah, itu teman-temannya juga. Ini posisi kuliah di Kuliah di Indonesia atau dari luar negeri? di Indonesia. Indonesia. Lalu Hananto itu bisa dibilang pembuka dari novel ini. Dia bekerja di suatu percetakan, lalu didatangi sama aparat atau bisa dibilang tentara gitu. Hananto diangkut, lalu dieksekusi. Nggak tahu kabarnya gimana. Lalu Dimas beralih ke Paris. Dimas Suryo di Paris karena mengikuti konferensi pers si jurnalis ini. Mendapatkan pesan bahwa Hananto sudah tidak ada. Tidak ada. Ya, dari Indonesia. betul, dari Indonesia melalui surat tersebut. Kayak gitu. Oke, lanjut. Singkat cerita, Dimas, Nugroho, Chai, Rishabh, lalu Tahu keadaan Indonesia seperti itu, dia nggak berani pulang kan? betul sekali karena paspornya diambil dicabut gitu ya. Mereka tidak mempunyai kewarganegaraan baik di Indonesia maupun di Prancis. Nah, mereka kerja serabutan dari penulis hingga apapun mereka lakukan untuk hidup gitu loh. Lalu mereka si Dimas Suryo ini, si Dimas bertemu dengan salah satu mahasiswa Sorbonne. Sorbonne, iya, mohon maaf. Sebuah kampus yang terkenal di Paris. Paris, Sorbonne yang latar belakangnya sama dengan si Dimas ini. Dia bertemu dengan si Vivien namanya, seorang aktivis juga. Pada waktu itu masih ada tidak jauh berbeda dengan gejolak yang ada di Indonesia terkait tragedinya atau konflik sebuah politiknya. Punya ideologi politik yang sama dia kan? Ya betul, tidak berbeda. Lalu mereka bertemu, mereka menjalin suatu hubungan sampai menikah. Sampai akhirnya married ya? Sampai menikah. Dan punya anak Lintang itu? Dan punya anak namanya Lintang. Oke. Lalu ketiga pilar Indonesia ini, si Dimas Suryo, Nugroho, Chai, Rishabh, itu dia membuka restoran tanah air yang dimana menjual atau menjajakan masakan Indonesia lah. Betul. Terus kan selama di Paris pun mereka juga diawasi beberapa intel dari kedutaan besar ketika dia sering ada perkumpulan apa gitu kan. Betul. Diawasi terus akhirnya konfliknya apa nanti? Sampai dia awalnya dulu deh ceritakan. Dimas cerai. Ya, akhirnya Dimas cerai dengan si Vivien ini. Lalu si Dimas Suryo ini berpisah dengan si Vivien tapi masih berhubungan dengan baik dengan Vivien ini. Mereka masih di restoran tanah air itu menjalankan dengan bisa dibilang sukses ya Pak, banyak yang interest atau tertarik dengan masakan-masakan Indonesia. Orang-orang diaspora banyak makan ke situ, orang Prancis itu. Betul. Nah, dari kegiatan yang mereka lakukan secara tidak langsung mereka mempunyai harapan buat kembali lagi ke Indonesia, tapi karena rezim di Indonesia belum reformasi lagi ganas, terus pemerintahan juga belum berubah gitu, mereka tidak bisa kembali. Ya. Lalu diteruskan sama Lintang. Ini tunggu dulu. Ketika Dimas sama Vivien cerai itu Lintang ikut siapa? Lintang Utara. Lintang Utara dia ikut mamanya. Oh, ikut mamanya. Ikut mamanya, tapi terkadang dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Bapaknya kayak Mas Hananto, Chai, Rishabh, kayak gitu. Terus Lintang ini mempunyai sebuah misi dari universitas yang dia membandi pendidikannya. Yang ke Indonesia kan dia? Ya, yang ke Indonesia. Akhirnya dia ke Indonesia. Melakukan riset. Terus? Melakukan riset dampak-dampak dari korban politik tersebut.
Lalu di Indonesia tersebut dia jatuh cinta sama seseorang Cowok Indonesia. Terus? Lalu si Lintang tersebut apa ya, banyak tahu tentang bahwa Indonesia apa ya, itu jati diri dia gitu loh. Kayak gitu. Oke. Akhirnya di part situ kan banyak menceritakan Lintang ya. Lintang. Termasuk bagaimana kejamnya Orde Baru. Ya, Orde Baru. Nah, di mana Lintang kan dia mempunyai kependudukan dari Paris tersebut, dan kesini juga warga negara Paris. Dan ke Indonesia juga dengan resmi mempunyai paspor gitu Pak, mempunyai identitas. Jadi dia melakukan riset terhadap isu-isu politik yang ada di Indonesia. Gitu. Terus sampai akhirnya nanti si Dimas itu? Si Dimas akhirnya meninggal ya? Dia meninggal. Karena dia meninggal ingat gak? Waduh, nggak ingat lagi Pak. Lupa. Dia punya penyakit sebelum meninggal itu, punya penyakit yang penyakitnya itu apa ya? Saya lupa, mohon maaf. Dimana ketika sakit tersebut dia menghiraukan rasa sakitnya karena dia mengkhawatirkan dengan dapur restoran. Ya, restorannya itu ya. Betul. Saking dia fokusnya itu ya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman, fiksi sejarah ini penting supaya teman-teman juga tahu bahwa Indonesia itu mengalami perubahan politik yang dahsyat dari Orde Lama ke Orde Baru sampai nanti reformasi saat ini. Jadi teman-teman bisa belajar sejarah itu ya dari novel. Nah, oke, lanjut Mas. Konflik yang paling menarik itu di bagian mana kamu? Misalnya ketika Hananto meninggal dibunuh itu, kemudian teman-temannya kan khawatir kan, melihat kabar si Dimas dan kawan-kawan. Itu mereka kan masih ada hubungan ketika gini deh. Hananto kan punya istri Surti itu. Nah, sebelumnya kan dia pacaran sama Dimas. Gimana ceritanya? Jadi si Surti ini mahasiswa baru, si Dimas dan Nugraha Cai itu bukan Nugraha tapi Cai. Dia semester 3 dan Mas Hananto Surti anak baru awal. Nah, Mas Hananto ini semester atas yang kalau tidak salah tidak dilanjut kuliahnya. Nah, mereka tidak jauh untuk kosannya gitu Pak. Jadi mereka kenal, tadinya si Dimas ini tidak tertarik dengan Surti ini. Ya, Surti juga mempunyai teman temannya dua. Jadi mereka kayak pas saja berpasang-pasangan gitu. Cai tidak mendapatkan Surti karena dihalangi oleh Nugroho. Saya suka-suka. Iya, kayak gitu. Terus si Dimas udah pacaran sama Surti ini. Terus si Dimas kayak insecure gitu Pak, kayak tidak percaya diri karena si Surti ini dari menengah ke atas gitu. Nah, sedangkan si Dimas yang ya seadanya gitu. Lalu si Surti ini minta si Dimas untuk bertemu orang tuanya untuk makan-makan gitu. Tapi si Dimas enggan untuk memenuhi insecure gitu. Nah, lama-kelamaan si Surti ini kencan dengan si Hananto. Nah, kencannya itu pelarian atau pelarian karena sebetulnya si Surti ini juga cinta pada Dimas. Betul, cinta sama Dimas. Lalu si Hananto mendapatkan Surti dan ketahuan di kamar kosannya. Dari situ mereka berpisah secara pacaran tersebut. Tapi sampai menikah dengan Pipian juga, si Dimas ini masih tetap jatuh cintanya ke Surti. Ya. Kan sering mengenang gitu kan. Bahkan anak-anak dari Surti ini, anak Hananto juga ya, itu dinamakan oleh Dimas. Alam itu dari Dimas. Jadi si Surti ini
dengan Dimas mempunyai apa ya, misi bahwa jika mereka punya anak namanya Allah Mata gitu. Oh, Kayak gitu. gitu. Oke. Jadi pada akhirnya si Lintang Utara itu setelah tahu akarnya orang Indonesia, Ya, kemudian tahu sejarahnya ya. bapaknya yang dianggap dalam tanda petik terlibat yang PKI dan kawan-kawan, itu lebih suka tinggal di Indonesia atau akhirnya tinggal di Prancis? Dia secara apa ya, secara implisit ya Bapak. Itu jika dilihat dari narasinya, dia lebih suka di Indonesia. Karena di Indonesia tersendiri dia apa ya, dia punya pacar juga. Yang pacarnya tinggal di Indonesia, seorang aktivis juga, kayak gitu. Oh gitu. Oke bro. Jadi, nah setelah membaca novel ini, Ya, kamu Mas Yogi dapat apa? Dampaknya atau pembelajarannya apa yang kamu setelah dampaknya dari novel ini cukup membuka sih, dimana kita sewaktu mahasiswa sastra ya, banyak si Laila Salika Kudori atau disebut Laila S. Kudori ini seringkali menyelipkan seperti novel-novel yang wah bacaan yang belum dikenal gitu loh. Jadi kita ternyata tokoh-tokoh yang dibuat oleh si Laila Iskudori ini pintar-pintar gitu loh, dan dekat dengan sastra, memuliakan sastra banget dengan makanan sendiri. Makanan juga ada salah satu tokoh si Dimas tersebut itu mencintai makanan juga kayak gitu. Dan dampak positif setelah baca ini dari segi sejarah juga itu menambah pengetahuan kita, dimana kan sejarah juga banyak yang diselewengkan gitu ya. Apalagi sekarang lagi ada buku sejarah baru itu, dimana pembaruan buku sejarah banyak isu yang memangkas tragedi-tragedi politik yang seharusnya ada jadi tidak ada kayak gitu. Dan secara tidak langsung fiksi sejarah ini kita tahu bahwa bagaimana kacamata sastra memandang politik yang ada di Indonesia itu. Walaupun fiksi, kita mengambil sudut pandang yang dimana sastra sendiri kan gak jauh dari penulis ya. Penulis sendiri kan berasal dari negara kita. Dia banyak tahu tentang Indonesia, politik Indonesia, dan dia juga wartawan. Dan kemungkinan dari novel tersebut ada beberapa hal yang sejarah yang memang tidak diselewengkan gitu loh. Memang nyata adanya kayak gitu. Dan kebetulan kalau kita membaca novel-novel yang ditulis oleh wartawan, coba nanti bandingkan deh. Novel yang ditulis wartawan, guru, kemudian kayak dosen itu beda kan. Kalau wartawan itu kan memang ada semacam investigasi. Ya, betul. Kayak Seno Gumira Dharma, kemudian Laila Kodori ini kan wartawan. Terus Oki Madasari, terutama si Mukhtar Lubis, itu kan wartawan ya, asik-asik gitu. Jadi Mas Yogi neliti pakai ini, objeknya. Pulang. Pakai teori apa? Teori Endaswara Gastronomi Sastra. Dia membahas sastra. Jadi membahas apa? Makanan kan. Nah, kayaknya di Unpam baru pertama kali kamu ya? Iya. Motivasinya apa? Awalnya kok yang men-trigger kamu, oh ini kayak gastronomi nih. Kan memang banyak kan makanan ini. Iya, betul. Kayak di apa itu, Laksmi Pamuncak itu memang dia juga makanan dia. Terus ya, karena sebelum mencari teori ya, saya pernah baca buku ini, jadi tahu isi buku-buku tersebut banyak si Laila Kudori ini menyelipkan makanan-makanan, dan menurut saya itu bukan sekedar menyelipkan makanan gitu. Iya, tapi itu ada rohnya, ada filosofinya. Betul, ada tujuan, ada tujuannya. Sampai dibahas kan, bahwa makanan bahannya ini, maknanya ini kan. Iya, itu seru menurut saya, kayak makanan ini sebagai objek baru nyawa di sebuah karya sastra gitu loh. Iya.
kayak gitu, jadi membangun suasana Nah, sejarah. sampai Mas ngambil teori ini gastronomi ini Mm-mm. pernah baca jurnal atau skripsi? Jurnal pernah baca, ada jurnal kan sebelum apa namanya, sebelum kita mencari teori atau menentukan judul, kita cari dulu ya jurnal atau literatur tentang skripsi. Nah kebetulan saya menemukan penelitian yang serupa, yaitu kajian gastronomi tapi di novel yang dulu pas saya judulnya. Itu membahas gastronomi juga. Kamu, Mas, sudah cek di Google Scholar belum ada yang teliti? Yang teliti novel pulang. Yang gastronomi? Kalau pulang banyak. Gastronominya belum. Ada setelah saya sempro. Itu baru banget di Google Scholar. Setelah saya sempro, baru ada tanggalnya juga setelah saya sempro gitu. Nah, terus gimana nanti? Tapi berbeda dari ini, dari apa namanya, dari penelitian yang ada tersebut, yang baru tersebut, karena teorinya yang berbeda. Oke. Yang penting berbeda. Betul. Kalau sama kan bermasalah. Nah, itu bagus, artinya teman-teman mahasiswa juga punya cara pandang baru ya kalau meneliti novel. Setelah teman-teman baca novel itu, teman-teman searching di Google ya, misalnya analisis novel apa, nanti banyak tuh ada kajian psikologi, sosiologi, feminisme, postkolonial. Nah, dari itu teman-teman ketika baca novel itu terus baca penelitian, itu kan punya cara pandang baru. Oh, Betul. maksudnya ini ya. Mungkin saya juga begitu ketika baca novel ini, katakanlah cuma nangkep 40%. Ya. Terus setelah baca jurnalnya, wah, bego banget kok, ternyata maksudnya gini kan, gitu kan. Akhirnya nambahnya seperti itu. Jadi bagus seperti itu. Oke. Ini kan banyak banget ya. Makanan ya. Berarti datamu banyak, Bro. Banyak. Ini belum diklasifikasiin sih. Udah dapat berapa ya? Banyak masakan Jawa. Terus pokoknya masakan Nusantara itu banyak. Nusantara banyak kan. Kan Dimas jago tuh masakan. Dimas jago. Masakannya juga dia harus tradisional gitu, Pak. Yang Chinese food. Chinese food. Oke. Tapi dia lebih modern gitu, pengen apa-apa praktis. Kayak blender atau apa. Kalau si Dimas lebih suka diulek atau apa gitu. Oke. Iya, tahu tuh aku. Buat saya udah lama baca novel itu, kalau mau mereview inget-inget dia tuh, coba sebut iya. Saya waktu itu yang saya lebih fokus ke politiknya. Gila, ternyata diaspora di Indonesia itu banyak yang nggak pulang, akhirnya menjadi warga negara luar gara-gara politik. Betul. Hanya beda pandangan politik. Nah, oke. Sekarang coba ada quote-quote yang menarik. Ada di halaman 21. Coba baca deh. Oke. Tadi saya minta 21. quote ini penting teman-teman supaya nanti menjadi juga arah. Apa baca coba. Di halaman 21 untuk kutipannya, kami sedih, tapi kami tidak ingin hancur. Bulan April lalu mereka membawa Bapak dan sejak itu kami tak pernah bertemu beliau. Tak jelas Bapak ditahan di mana. Ini pesan yang diterima si Dimas oleh seorang di Indonesia gitu loh. Hananto. Ya, si Hananto tersebut yang ditahan, yang Bapak tidak jelas di mana. Jadi anaknya yang mengirimkan surat tersebut. Si Alam berarti? Kenapa? Anaknya Hananto Alam bukan? Bukan, Alam masih kecil. Dan menurut saya kutipan tersebut menarik karena di mana masih banyak aktivis-aktivis atau penahanan yang dilakukan oleh aparat-aparat, tapi mereka tidak merasakan tidak sepenuhnya salah gitu loh. Dan si keluarganya tidak tahu bahwa bapaknya ditempatkan di mana kayak gitu. Udah belum tentu salah, tidak melalui proses pengadilan, langsung dieksekusi kan begitu. Itu sangat relate. Itu yang ngeri zaman Orde Baru seperti itu teman-teman. Maka hari ini teman-teman beruntung, kalian mau ngeritik Prabowo, mau ngeritik Jokowi ya bebas. Kalau zaman dulu boro-boro bisa kalian ngeritik hari ini, besok hilang. Terus sadis banget. Halaman 29.
Kutipannya sebentar, tadi ditandain. Tiga 39 ya. Bentar Pak. Teman-teman Lela Qaderi itu banyak ya novel-novelnya. Jadi teman-teman termasuk yang rame itu Laut Bercerita. Terus ada beberapa teman-teman bisa cari di Gramedia atau di Shopee, itu banyak. Ini halaman 53 terlebih dahulu Pak. Oke. Kutipannya, bukan saja puisi itu menggetarkan, tetapi sepotong kertas itu merupakan harum melati. Menurut saya ini sebuah kutipan yang menyentuh saya ya, di mana saya pernah merasakan mendapatkan puisi dari seseorang dan itu apa ya, rasanya berbeda banget. Dan memang puisi itu tidak realistis tapi membangun sebuah chemistry atau perasaan yang tidak pernah dirasakan oleh kita, kayak gitu. Apalagi kalau puisi itu dari lawan jenis, kan? Ya itu. Lawan jenis yang kau sukai, gitu Ya kan? itu sungguh dahsyat Pak. Itu kalau dari datamu, Ya, makanan ada berapa macam? makanan. Ada berapa? Ada Jadi puluhan ya? lebih luas gitu Pak. Saya ke kuliner, tapi kuliner bukan hanya makanan, bukan hanya bentuk makanan ya, tapi minuman juga kayak gitu. Kayak kopi, sate, terus nasi kuning, gulai. Itu yang dibahas nanti filosofinya. Betul, ada yang masuk dengan gimana makanan tersebut dengan sejarah, makanan dengan seni, makanan dengan keterkaitan dengan tokoh, pembentuk identitas seperti itu. Kayak gitu. Itu banyak turun-turun. Sekarang sampai bab berapa pembahasan? Ini lagi cari data. Oh, ternyata Cari data. bab 4. Bab 4. Berarti keburu nggak Juli sidang? Keburu, insya Allah. Insya Allah. Oke. Karena udah tahu isinya, Caranya. jadi ya. Oke. Ada satu lagi sini. Ada halaman Satu lagi boleh. 1. Jadi menarik ya teman-teman, kalau novel makanan kemudian pakaian itu tidak hanya sekedar tempelan tapi juga menceritakan sejarah. Seno Gumura Judharma itu di beberapa cerpen, misalnya Istana Tembok Bolong itu pernah nggak waktu baca? Yang apa? Istana Tembok Bolong itu sampai rokok itu diberi peran betul, ini produk tahun berapa, tahun sekian tuh ada rokok seperti itu, batik, ciri batik itu juga tahu namanya apa mananya. Jadi semua Ada diperan. nyawanya, Apa? Selanjutnya yang halaman 61. Untuk kutipannya, aku sering mengucapkan kata selamanya. Aku gemar mengucapkan selalu. Terutama jika sudah dalam keadaan telanjang. Mungkin perlu diingat, jangan pernah mengucapkan kata apapun saat kita bercinta. Karena eksistensi selalu membuat kita lupa menginjak bumi dan lupa cita-cita. Ini menarik. Apa maksudnya, ayo? Ya, karena apa ya? Ketika kita sedang bercinta gitu loh, kita lupa segalanya gitu loh. Kita apa ya? Membuat kata atau janji yang sangat manis. Kita lupa bahwa kita sedang menginjak bumi dan kata-kata kita tuh seperti melangit gitu loh, yang tidak mungkin bisa ditepati janjinya kayak gitu. Ini kata-kata Hananto ya? Kepada Surti? Bukan, itu kata-kata dari si Dimas kepada Kikien. Oh gitu, tapi menggunakan, Kenapa? ada bukan Hananto nih, ini Dimas kepada Vivian. Oh, yang istrinya yang orang Paris itu ya? Iya. Oke. Thank you bro, mudah-mudahan skripsinya lancar. Amin. Datanya cepet banyak. Amin. Terus Juli sidang. Bismillah. Iya. Ya kan? Selesai. Oke, closing statement. Coba motivasi teman-teman
mahasiswa semester awal, teman-teman adik-adik SMP, SD, SMP, SMA, kenapa sih kok mesti perlu membaca, terutama sastra? Coba dimotivasi. Ya, membaca menurut saya membuka pola pikir kita dan apa ya, dengan membaca kita bisa memakan dengan sekejap selama si penulis ini membuat apa ya, membaca pemikiran orang lain yang tidak hanya sehari dituangkan gitu loh. Maksudnya dalam artian seorang penulis mempunyai sebuah pengetahuan yang dituangkan di buku tersebut atau di media-media bacaan, dan kita bisa melahap dengan sekejap gitu loh pemikiran yang tidak mudah dia dapatkan gitu. Contohnya si Laila Escodori ini mengambil latar belakang atau latar waktu dari tahun 1968 sampai 1089. Itu kan bukan waktu yang singkat untuk menuangkan apa yang ia ketahui. Dan kita bisa memakan pengetahuan tersebut dengan sekejap gitu loh. Betapa beruntungnya kita membaca gitu loh. Bisa menelan dengan sekejap pengetahuan orang lain gitu. Seperti itu. Dan ini juga karena latarnya di Perancis, kita juga teman-teman banyak belajar beberapa sedikit banyak tentang kosakata Perancis. Kalau linguistik penelitian campur kode. Oke, thank you Mas. Semoga lancar sidang wisuda. Amin. Lanjut S2. Amin. Oke, jadi teman-teman banyak sekali ya dari pembelajaran dari novel ini. Yang jelas teman-teman, kalau kalian makan minum, misalnya Mas Yogi ini suka makannya rendang yang kamu suka apa? Makanan Padang yang paling kamu suka makanannya apa? Rendang. Rendang. Nah, rendang itu kalau Mas Yogi makan 1 masih enak, 2 masih enak, 3 masih enak, 4 mulai enak, 5, 6, 7 ya nggak enak. Lap terakhir ya bisa keluar. Tapi kalau membaca buku, termasuk seks juga begitu. Kalau membaca buku beda. Kalian saat membaca 1 buku, waduh kok kelihatan bodoh ya? Ya kan? 2 buku kok bodoh ya? 3 buku kok nggak ngerti juga ya? Artinya pengetahuan itu banyak yang kita tidak tahu. Maka akhirnya kalau teman-teman itu bedanya makan, minum, seks dengan pengetahuan itu. Kalau pengetahuan teman-teman semakin banyak membaca buku, teman-teman akan semakin haus, terus haus, dan akhirnya kalian punya banyak pengetahuan. Sekali lagi teman-teman, Mas Yogi terima kasih. Kemudian jangan jemu-jemu teman-teman membaca. Siapa yang sudah membaca, kontak kami Bedah Novel untuk sharing, dan kita mendokumentasikan karya-karya sastra, boleh cerpen, boleh puisi, apapun. Thank you bro. Semangat. Terima kasih.